Oke, Bapak Ibu, hari ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema berdoa untuk bangsa Indonesia. Tapi saya pengen menyampaikan ini dari perspektif yang agak berbeda ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Anda tidak akan langsung melihat temanya saya bahas langsung, tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dan saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita dengarkan di masa-masa yang sekarang. Nah, boleh dimunculkan slide saya ya, wajah ganteng, wajah cantik cukup. Yes. The prayer. Oke, kita akan lihat di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 Bapak Ibu. Hari ini saya khotbah ayatnya cuma 2. Karena itu bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya sampai ada suaranya plek, lalu bilang gini, jangan tidur. 1, 2, 3, plek, jangan tidur. Karena ayatnya cuma 2 ya. Saya mah kalau khotbah nggak banyak-banyak ayatnya ya, cuma 2 aja ya, ini yang kita baca ya ayatnya ya. Oke, saudara siap semua? Simak baik-baik ya, saya akan bacakan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 1 bulan ini kita banyak belajar tentang berdoa, Bapak Ibu, tapi ada satu perspektif yang penting sekali, yaitu adalah nyatakanlah apa yang ada di dalam hatimu, keinginan, permohonan dalam doa, terutama ketika kekhawatiran datang. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kata janganlah kamu khawatir, sebenarnya masuk akal enggak untuk kita tidak khawatir sama sekali? Ada enggak orang yang seumur hidupnya tidak pernah khawatir akan hal apapun? Ya, kalau ada saya mau berguru. Karena saya sampai kurus begini mengkhawatirkan banyak hal. Ya. Rasanya tidak mungkin yang namanya masih manusia itu enggak ngerasa khawatir. Tapi waktu kita dengar ayat Alkitab, nah Bapak Ibu kadang-kadang kalau Anda baca Alkitab tuh Anda pernah nggak sih merasa ada momen atau situasi kayak nggak mungkin ini nggak mungkin ini, udahlah bohong ini ya. Lalu kemudian kita nggak mau baca Alkitab lagi karena menurut kita nggak masuk akal gitu ya, nggak bisa dilakuin. Nah mungkin waktu baca ini juga muncul momen seperti itu. Jangan kamu khawatir tentang hal apapun. Gimana Pak? Banyak sekali yang perlu dikhawatirkan ini. Ya, duit, kesehatan, nasib, anak saya, tetangga saya, ini kucingnya berak di depan rumah saya, terus saya khawatir ini tiap hari. Banyak hal yang kita bisa khawatirkan Bapak Ibu. Maka ketika kita mendengar ayat jangan khawatir tentang apapun, wah nggak mungkin. Wah ini yang nulis ini siapa ini? Ngawur ini. Apalagi yang khotbah, enak aja. Nah, Bapak Ibu kita seringkali seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca ayat dalam bahasa aslinya, tulisan dalam bahasa Yunani aslinya, kalimatnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Janganlah mengkhawatirkan tentang segala sesuatu. Nah ini penting karena berbeda sekali antara jangan khawatir dengan jangan mengkhawatirkan. Pak bedanya apa Pak? Nah, makanya pembelajaran kita poin yang pertama Bapak Ibu, segala sesuatu memang bisa membuat kita khawatir. Terlalu banyak yang bisa bikin kita khawatir. Saat ini mungkin ada yang khawatir juga, ini orang khotbahnya lama atau cepat? Kalau lama, waduh, aku udah ada banyak acara, mau makan babi panggang lagi habis ini. Ya kan? Banyak hal bisa dikhawatirkan. Saya pun yang khotbah juga khawatir. Ini saya ngomong didengerin apa enggak nih? Ya, banyak hal yang bisa bikin kita khawatir. Tapi jangan sampai kamu mengkhawatirkan segala sesuatu. Loh Pak, bedanya apa antara khawatir dan mengkhawatirkan? Rupanya Bapak Ibu, khawatir itu adalah kalau ada sesuatu terjadi atau sebuah kondisi yang terjadi atau seseorang melakukan sesuatu yang itu berdampak kepada kita, kita merasa khawatir. Nah itu khawatir, semua orang pasti bisa begitu dan masih akan bisa seperti itu sampai seterusnya kecuali kita sudah meninggal. Tapi yang namanya mengkhawatirkan itu kitanya yang secara aktif entah memikirkan, mendatangi, melakukan sesuatu yang didorong oleh kekhawatiran yang kita sudah miliki tadi. Jadi khawatir, Bapak Ibu ya, saya pelan-pelan ya. Jadi yang namanya khawatir itu sebuah keadaan, kondisi. Tapi yang namanya mengkhawatirkan itu sebuah tindakan, perilaku. Sampai di sini sulit nggak Bapak Ibu? Kalau sulit saya ganti Daud lawan Goliat aja. Enggak lah ya.
Jadi saya ulang Bapak Ibu, yang namanya khawatir itu adalah kondisi. Sesuatu terjadi, saya merasa khawatir. Itu seringkali tidak terhindarkan. Normal, namanya manusia masih bisa khawatir. Makanya sesama orang Kristen sudah jangan saling menzolimi. Maksudnya menzolimi apa? Kamu kok masih bisa khawatir? Roh jahat di dalam kamu banyak sekali. Kayak dia gak pernah khawatir aja. Dia khawatir bahwa saya sedang khawatir. Sama aja ya, roh jahatnya juga banyak. Memang manusia masih bisa khawatir, tapi yang dinasihatkan oleh Alkitab adalah jangan sampai kita secara aktif bertindak, berinisiatif untuk mengkhawatirkan banyak hal. Nah, kalau cuman sesuatu yang datang dalam hidup kita, ini Bapak Ibu, orang itu stres seringkali bukan karena apa yang terjadi. Memang apa yang terjadi memicu stres awal. Tapi kenapa orang bisa sampai nggak bisa tidur ya, sampai rambut habis kayak saya, badan kurus kayak begini. Yang khotbah banyak mengkhawatirkan. Iya, makanya saya khotbahin sekarang. Jangan seperti saya kayak begini. Ini contoh hidupnya ini. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang sesuatunya yang terjadi itu sudah lewat, bahkan sudah nggak ada di hadapan kita dan belum tentu terjadi lagi, tapi kita mengkhawatirkan terus-menerus. Kita pikirin terus-menerus, kita mereka-reka, kita membuat skenario-skenario yang begitu banyak. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau kayak gini gimana? Itu namanya mengkhawatirkan. Apa hubungannya dengan berdoa dengan Indonesia? Bapak Ibu, hidup sebagai warga negara Indonesia khawatir nggak? Asik ya. Susah ya Pak jawabnya ya Pak, di gereja lagi ya. Tapi seringkali kita mengkhawatirkan terlalu banyak. Bapak Ibu, yang Anda khawatirkan tentang Indonesia belum tentu dikhawatirkan loh sama presiden kita. Maksud saya apa? Orangnya yang ngejalanin ini biasa-biasa aja, kitanya seringkali lebih banyak khawatir. Loh bener apa bener? Bapak Ibu, Anda punya anak Anda menikah. Anak Anda yang nikah itu biasa-biasa aja, ketawa-ketawa, fine-fine aja. Kitanya yang mengkhawatirkan banyak kan. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau punya anak begini gimana? Begini, rumahmu gimana? Apa segala macam. Nah itu sebenarnya yang berbahaya. Kalau cuma sekedar khawatir, semua manusia pasti mengalami. Tapi problemnya adalah kita tergoda melanjutkan, mengkhawatirkan terlalu banyak hal. Nah makanya Bapak Ibu, poin kedua, Alkitab memberikan obat, Alkitab memberikan jalan keluar. Ketika kekhawatiran datang, entah karena peristiwa, karena keadaan, karena orang melakukan sesuatu kepada kita, maka langkah pertamanya bukan kita mengkhawatirkan lebih banyak lagi. Loh Pak, berarti nggak boleh mikir sama sekali? Enggak, siapa yang bilang nggak boleh mikir? Boleh kita berencana, mengantisipasi, ya kan, mempertimbangkan ini itu. Tapi ketika sudah telek, kita dapat, selesai. Jangan diteruskan mengkhawatirkan tambah lagi. Apa yang kita perlu lakukan? Serahkanlah, nyatakanlah. Nah ini yang penting. Nyatakanlah doa dan permohonanmu kepada siapa Bapak Ibu? Allah. Nah ini penting. Karena sekarang banyak orang ya, termasuk orang Kristen, kalau lagi mengalami khawatir, berdoa, menyatakan permohonan, belum tentu kepada Allah. Kadang-kadang kepada siapa? Alam semesta. Ya semesta, semesta ini siapa? Kita ini termasuk bagian dari semesta Bapak Ibu Saudara. Ya, masa kita doa sama diri sendiri, kan gitu kan? Nah, nyatakanlah kepada Allah. Kenapa kok nyatakan kepada Allah? Karena kita percaya Allah adalah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau engkau tahu engkau datang kepada orang yang tepat, hatimu akan lebih mudah tenang. Betul atau betul? Kalau engkau tahu engkau datang kepada seseorang yang gak jelas, itu bukannya makin tenang, kamu akan makin khawatir. Kalau saudara sakit, ini cuma contoh aja ya. Kalau saudara sakit, lalu saudara datang kepada dokter yang terkenal sangat hebat dan bisa menyembuhkan semua sakit 100% win rate. Waduh, gak ada sih dokter kayak gitu. Tapi misalkan ada, contoh misalkan ada gitu ya. Saudara sakit, saudara tahu ini dokter sanggup menyembuhkan dan dia sudah sering menyembuhkan dan tidak pernah tidak sembuh. Maka ketika saudara sakit, saudara datang kepada orang yang tepat, dia buka resep, saudara mulai tenang. Kenapa? Karena engkau tahu engkau datang kepada tempat yang tepat. Saya punya anak setelah 15 tahun pernikahan, Bapak Ibu. Berjuang kesana kemari, ganti dokter belasan kali, udah lakukan semuanya, semua suplemen, obat, sinse, apapun sudah dicoba, nggak ada yang berhasil. Ya kan? Lalu suatu kali tantenya istri saya kasih advice, dia bilang gini,
Coba kamu datang ke tukang pijet ini, aku punya kenalan tukang pijet, dia bisa membuka rahim. Saya baru tahu ternyata yang bisa dibuka bukan cuma tingkap langit loh saudara, rahim juga. Ya, dia bilang ini banyak orang yang sudah gak bisa punya anak, pijet di situ, ya hamil kemudian. Saudara, namanya orang sudah kepepet, semua sudah dicoba, kadang usul yang paling aneh pun dicoba juga. Saya sama istri saya juga, ya udah ya kita gimana, kita udah ke dokter, udah kemana-mana, udah nggak ada yang bisa gitu kan. Ya udahlah, cobalah kita datengin. Saudara, begitu saya nyampe tempatnya, masuk gang kecil, terus rumahnya itu gelap, suram, lampu bohlam kuning satu doang. Terus itu semuanya dari semen gitu ya, tanahnya apa lantainya semen apa segala macam. Cuman ada tikar rapiah yang warna-warni itu. Wah, untungnya masih ada satu pasien lagi dipijet. Yang mijet nenek-nenek gitu kan. Wah, jadi auranya horor memang ini. Jadi begitu saya nyampe situ terus duduk di ruang tunggu gitu kan. Enggak ada ruang tunggu sih, di depan halamannya gitu ya. Sambil mengintip di sana lagi ada yang dipijet gitu ya. Saya ngomong sama istri saya gimana saya? Kayaknya kita nggak usah lanjutin kali ya. Ini kayaknya serem banget, nggak meyakinkan. Ini diapain ini orang? Sudah tahu nggak? Saya bukan menjadi tenang, saya makin khawatir. Saya makin kepikiran. Kenapa? Saya datang ke tempat yang saya nggak tahu ini siapa dan ini apaan, Bapak Ibu. Maka ketika engkau berdoa, kalau engkau makin mengenal siapa Allahmu, engkau akan makin tenang. Kenapa banyak orang Kristen berdoa kepada Allah, dia tidak menjadi tenang? Karena dia tidak cukup mengenal siapa Allahnya. Makanya Bapak Ibu, doa itu bukan cuman sekedar aku datang, aku minta. Tapi doa lebih banyak seringkali aku datang pengen mengenal. Karena waktu engkau makin mengenal kepada Allahmu, saat engkau khawatir, kemudian engkau serahkan kekhawatiranmu kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Karena engkau tahu siapa dia. Sekian tahun yang lalu lah, 19 tahun yang lalu saya menikah Bapak Ibu. Saya ingat dalam pernikahan itu kurang duitnya. H-2 itu saya kurang 30 juta. Tapi mau batal kurang 2 hari ya. Saya menikahnya di Surabaya dan saya sudah ada di Surabaya lagi. Semua sudah siap semua. Masa aduh kita undur dulu ya karena nggak ada duitnya. Ya udahlah maju terus pantang mundur. Kan ini kemerdekaan. Gitu kan. 2 hari gitu kan. Menikah jreng, selesai acara pernikahan, buru-buru masuk ke kamar. Bukan mau ngapa-ngapain, ngitung angpau saudara. Ya, ini cukup nggak duitnya gitu ya buat bayar-bayar nih karena vendor-vendor harus dibayar besok nih kan udah merit gitu kan. Saudara, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Setelah kami hitung angpau deng, sebenarnya duitnya itu pas dalam artian buat bayar selesai. Kalaupun untung sisa itu 300-400 ribu lah. Kenapa saya yakin banget? Karena saya punya Excelnya sampai hari ini masih saya simpen. Saya itu orangnya perhitungan banget, makanya rambut saya kayak gini. Oh, pengeluaran apa saya catetin semua, pemasukan apa saya catetin semua, siapa nyumbang berapa tahu semua. Ya kan? Jadi itu waktu saya balancein gitu ya, pengeluaran sama pemasukan tuh untung paling 300 ribu gitu kan. Tapi menariknya di rekening saya ada 30 juta Bapak Ibu. Padahal H-2 kurang 30 juta. Begitu selesai, saya surplus 30 juta. Saudara, sejak hari itu saya mengenal satu step kepada Allah saya, bahwa dia memang sanggup melakukan hal yang tak terpikirkan oleh saya. Karena saya mengenal lewat peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa berikutnya selama belasan tahun saya mengikut Yesus, maka sekarang setiap kali saya menyerahkan kekhawatiran saya makin mudah untuk menjadi tenang. Kenapa? Saya tahu siapa Allah saya. Saya tahu kemana saya membawa hidup saya. Saya tahu apa yang dia pernah lakukan untuk saya dan untuk semua anak-anaknya, maka saya nggak perlu khawatir ketika saya sudah menyerahkan. Problemnya adalah kita nggak mau menyerahkan seringkali. Makanya Bapak Ibu, berdoa itu bukan untuk memberi informasi pada Tuhan. Kita seringkali berpikir Tuhan itu kayak orang nggak tahu. Tuhan, tahukah engkau? Aku barusan dizolimi. Sebelum engkau dizolimi dia sudah tahu. Tapi kita itu berpikir berdoa itu kayak sebuah laporan ngasih tahu Tuhan gitu loh. Seolah-olah kayak Tuhan itu lagi sibuk, ya, nggak concern sama hidup kita. Terus kita datang, Tuhan, dengerin saya. Kenapa? Ini loh terjadi kayak gini. Masa nggak tahu? Seolah-olah kayak gitu. Enggak, dia tahu.
Walaupun boleh tetap kita memberitahu, nggak masalah. Tapi poin utamanya bukan di situ. Poin utamanya adalah berdoa itu menyerahkan beban kita kepada Allah, karena kita tahu kita nggak akan sanggup tanggung beban itu. Nih, Bapak Ibu. Kalau kita nggak menyerahkan kepada Allah, ini akan terjadi. Anggap aja botol ini masalah, atau sesuatu yang terjadi yang membuat kita khawatir. Bang, terjadi, kita terima kan? Kita alami, kita tanggung. Anda nggak segera menyerahkan kepada Allah, Anda pegang terus, Anda pikirin, Anda khawatirkan setiap hari terus menerus, ada 3 hal yang akan terjadi. 1, fokusmu akan semakin kuat pada masalah ini. Kadang-kadang masalah itu oke, itu besar, saya nggak mau mengecilkan masalah Anda, tapi waktu Anda lihat terus menerus, Anda khawatirkan terus menerus, dia tampak lebih besar dari seharusnya. Seringkali yang membuat Anda tidak sanggup lagi bukan karena Anda tidak mampu menanggung beban itu. Yang membuat Anda nggak sanggup lagi adalah dia makin lama terlihat makin besar sehingga Anda terlihat makin nggak sanggup. Lalu kekuatan Anda melemah karena itu. Sudah masih ingat nggak? Waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan lalu mereka mengintai, sudah masih ingat nggak? Ya, kalau nggak ingat, waduh saya juga nggak mau ceritain ulang sih. Kelamaan. Ya, waktu pengintai itu masuk ke tanah Kanaan, lalu mereka pulang-pulang ke Musa, mereka ceritanya begini, Musa, kita nggak mungkin bisa masuk ke tanah itu. Kenapa? Penduduknya raksasa. Memang betul penduduknya itu tinggi-tinggi dan besar sekali, tapi kalau menurut riset, menurut para ahli, tingginya itu kurang lebih 3 meter. Ya tapi ya tinggi, iya tinggi, tapi 3 meter aja. 3 meter itu kurang lebih sebalkon di atas ini Bapak Ibu. Ya kalau dikerubut 20 orang masih bisa menang lah. 1 orang segitu gitu kan. Tapi kalau Anda baca ceritanya di Bilangan pasal 13, saudara tahu nggak bangsa Israel ceritanya apa pengintainya? Dia bilang gini, para penduduk tanah Kanaan dibandingkan dengan kita orang Israel, kita ini kayak belalang. Sudah tahu perbandingan belalang dengan manusia? Kalau kita manusia segini, kita ini belalang, lalu penduduk Kanaan itu seberapa? Setingginya gedung pencakar langit itu loh, bukan sebalkon itu, gedung pencakar langit. Sudah bayangkan begitu bangsa Israel yang nggak pernah lihat barangnya diceritain bahwa musuh kita itu segede tinggi kayak gedung itu, putus harapan lah semuanya mereka. Lah kita menangnya gimana? Kalau cuma tingginya sebalkon kita masih bisa 20 orang menang. Lah tapi kalau tingginya segedung, ya kita satu bangsa aja ya kalah lah lawan satu. Saudara nangkap nggak maksud saya? Problemnya adalah waktu kita terus melihat beban itu, dia makin terasa besar sampai kita makin terasa kecil dan kekuatan kita lemah, kita hilang, nggak sanggup lagi. Kedua, waktu kita liatin itu, kita juga mulai lihatnya ke diri sendiri. Apa aku bisa? Kenapa harus aku Tuhan? Dari 8 miliar orang kok ya aku yang ditipu sama dia? Kok dia nggak nipu tetanggaku aja? Dari sekian banyak orang kenapa mesti aku yang merit sama dia? Lah ya itu. Saudara, waktu engkau ngeliatin masalah itu semakin besar, kamu akan mulai melihat dirimu, lalu yang terakhir kamu akan mulai melihat sekelilingmu. Tuh lihat semua orang diem, cuma liatin saya aja. Enggak ada yang bantu-bantuin saya, peduli sama saya. Gereja apa ini? Ah, udah mulai kan? Penatuannya apalagi, khotbah doang enak banget. Ini saya punya masa tuh. Fokus pada problemnya, fokus pada diri sendiri, lalu mulai fokus pada keadaan sekitar, makin putus asa. Makanya kenapa Alkitab bilang serahkan, cepetan serahkan. Karena kalau kamu tidak segera menyerahkan, itu yang akan terjadi 3 hal tadi, Bapak Ibu. Tapi waktu kita serahkan bebannya kepada Allah, pandangan kita kepada Allah. Dan waktu kita pandang kepada Allah, kita akan tahu semua yang pernah dia lakukan dan bisa dia lakukan. Makanya pengharapanmu tetap terpelihara, kekhawatiranmu mulai lenyap. Kita bukan nggak bisa khawatir Bapak Ibu, kita bisa khawatir, tapi kita tidak seharusnya dikuasai kekhawatiran seterusnya. Caranya bagaimana? Serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7 ada ayatnya bunyinya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah sebab ia yang memelihara kamu. Kalau saudara tahu dia memelihara kita serahkan kekhawatiran kita kepada dia, kita tahu dia pasti pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Makanya berdoa memang belum tentu mengubah keadaan,
Belum tentu keadaannya akan berubah. Loh terus ngapain Pak saya berdoa kalau gitu? Karena berdoa itu menaruh posisi kita bersama dengan Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah, saudara tahu apa yang terjadi? Api pun kita akan lewatin. Asik, coba kita bakar pengkhotbahnya. Ya jangan, itu kan sebuah ungkapan. Tapi maksud saya begini loh Bapak Ibu. Bersama Allah banyak hal mungkin terasa tidak bisa dilewati, tapi ternyata kita bisa lewati. Bukan karena kita sanggup, karena Allah yang memberi kita kekuatan. Makanya sudah tahu nggak artinya lebih dari pemenang? Kita kan sering nyanyi ya lagunya, lebih dari pemenang. Maksudnya apa? Harusnya kita nggak mungkin menang. Dengan kekuatan kita tuh nggak mungkin menang. Loh, tapi kok kita jadi bisa menang? Kamu lebih dari pemenang. Hebat sekali. Tapi bukan kita yang hebat. Karena Allah yang bersama kita membuat kita menang. Bapak Ibu, dalam banyak perjalanan kehidupan saya, ada keadaan-keadaan yang saya sudah putus asa banget. Dan saya itu, saya bukan orang yang terpintar di muka bumi. Tapi saya orangnya suka baca buku banyak sekali. Kelihatan dari jenis kepalanya. Ya, penuh kemuliaan, bersinar. Saya banyak baca ini, belajar ini, itu, deng. Tapi saya harus akui Bapak Ibu, ada hal-hal yang kejadian di mana semua yang saya ketahui kepandaian saya, itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Saya jadi konselor pernikahan dari tahun 2020, ambil sertifikasi untuk bisa jadi konselor pernikahan. Saya bikin modul pranikah untuk di Abaloh Barat. Saya banyak ngajar tentang pernikahan, nulis buku tentang pernikahan, bikin tes assessment kesehatan pernikahan. Orang pasangan menikah datang sama saya, ngobrol sama saya 30 menit, saya sudah langsung tahu problemnya apa dan apa yang harus dilakukan. Tapi dalam pernikahan saya ada masanya, saya nggak ngerti apa yang saya harus lakukan loh. Loh itu ilmu kemana semua? Masih di situ ilmunya ada semua. Tapi somehow kayak, ini gimana Tuhan, saya udah gak ngerti lagi. Di momen-momen seperti itu, saya serahkan pada Tuhan. Ada momen titik-titik di mana menurut saya, gak ada jalan lain selain saya harus berpisah sama istri saya. Ada tuh titik-titik seperti itu. Beberapa kali dalam pernikahan saya. Loh, tapi kok sampai hari ini masih ada di sini? Bukan karena kepintaran saya yang tadi itu, tapi karena Allah menolong kami. Ada kasih karunia yang membuat kami terus bisa berjalan, bertahan, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, berdoa itu belum tentu mengubah keadaan, tapi berdoa itu menaruh posisimu bersama dengan Allah. Karena kalau engkau bersama dengan Allah, tidak ada hal yang mustahil. Gimana caranya Pak? Enggak tahu, jangan tanya saya. Bapak Ibu nangkep? Yes. Pemain keyboard dimanapun engkau berada, tunjukkan pesonamu. Kalau pengkhotbah mengundang pemain keyboard, saudara tahu artinya apa? Khotbah hampir selesai, asik. Kalau udah poin 2 Bapak Ibu, ya, habis ini poin 3 udah selesai kita ya. Nah, makanya poin yang ketiga Bapak Ibu, orang yang berdoa, berserah dan percaya kepada Allah. Ayat 7 mengatakan damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara kita. Kenapa dikatakan damai sejahtera yang melampaui akal? Karena rupanya damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus dengan damai sejahtera yang kita usahakan sebagai manusia itu berbeda. Loh, kita sebagai manusia bisa nggak menenangkan diri kita? Bisa. Apa yang perlu dimiliki supaya manusia bisa tenang, supaya manusia bisa punya damai sejahtera? Manusia lakukan apa? Kumpulin duit yang banyak, betul nggak? Makin banyak duitnya, makin tenang hatinya. Apa ya? Nah itu yang duitnya banyak-banyak juga nggak tenang hatinya. Makin banyak duitnya dia makin stres gimana cara mengamankan duitnya. Karena makin banyak duitnya banyak yang ngincer juga kan gitu kan ya. Nah, ada juga zaman-zaman sekarang nih makin orang banyak stres sekarang makin banyak acara dan pelatihan meditasi. Tarik nafas, jangan hembuskan lagi. Tenang selamanya, ya kan? Loh, saudara berhasil nggak? Berhasil. Cobain deh nanti di rumah. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi isi apa kosong ini? Pasti nanti tenang. Tapi begitu buka mata,
nyemplung lagi dengan kerjaan ya, baru tenang. Lihat suaminya, nggak bisa aku tenang. Dia bikin ulah soalnya. Maksud saya apa? Nggak seterusnya, nggak memelihara. Lah masa 24 jam kita mesti terus gitu kan? Kan nggak mungkin. Ada masanya kita tenang, tapi begitu kita masuk dalam kondisi yang sesungguhnya, ya chaos lagi. Ya kan? Datang konseling, curhat, ya sejam, wah nangis-nangis. Lega Pak, lega. Pulang, dor seminggu, minggu depan balik lagi. Enggak, saya bukannya mengecilkan, enggak, Anda tetap perlu datang ke psikolog, konseling dan sebagainya. Tapi yang saya maksudkan adalah kalau engkau mengejar damai sejahtera yang sampai memelihara hati, di dunia ini enggak ada. Manusia itu enggak bisa lakukan itu. Manusia itu cuma bisa painkiller. Kita punya penyakit yang berat, pusing, kita minum painkiller cuman supaya enggak pusing, tapi penyakitnya masih di situ. Tapi yang dari Allah, itu damai sejahteranya itu from inside out. Memang Roh Kudus yang mengerjakan di dalam. Sehingga kondisinya chaos, but somehow, kenapa engkau bisa tenang ya? Saudara, saya nggak tahu. Anda pernah ngalamin yang kayak gini nggak? Dar-der banget, deng. Tapi semua itu kayak, ini kayak film-film action laga gitu ya. Kayak saudara ini kayak semua kayak slow motion, terus saudara kayak tenang gitu, kayak ngerti aku harus lakukan apa setelah ini. Padahal chaos banget tuh. Dan saudara juga gak lakuin apa-apa, saudara bukan yang tenang, enggak. Saudara larut di dalam chaos itu, tapi somehow engkau ngerti, saya harus lakukan apa, step pertama gini dulu, oke tenang, gini dulu, sudah mulai atur orang lain, lakukan ini, itu damai sejahtera yang memelihara hati. Datangnya dari Roh Kudus. Pada waktu kapan? Menyerahkan kepada Allah. Setiap kali khawatir datang, serahkan pada Allah. Khawatir datang, serahkan pada Allah. Loh Pak, saya sehari bisa khawatir 30 kali. 30 kali itulah engkau akan serahkan pada Allah. Puji Tuhan kita orang Kristen, berdoa kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Puji Tuhan, maaf. Sekalipun kau sedang bertahta di toilet di pagi hari, engkau khawatir, kepikiran sesuatu, khawatir. Sudah bisa saat itu juga loh, berdoa pada Allah. Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan ada buat hidupku. Aku bersyukur karena aku punya Tuhan yang kuat dalam hidupku. Aku serahkan kekhawatiranku Tuhan padamu. Lega, lancar nanti keluarnya. Saudara, kapanpun, gak perlu harus, cuci tangan dulu, masuk ke gereja dulu. Menyerahkan, alah keburu bubar. Kapanpun, waktu engkau panik lagi nyetir, waktu engkau mendengar kabar di telepon tiba-tiba ini, sudah ingat ayat ini. Sudah ambil waktu 5 menit bersyukur. Kenapa perlu dengan ucapan syukur Bapak Ibu? Kalau engkau berdoa lahir dengan mengkhawatirkan sesuatu, dengan engkau berdoa karena engkau mensyukuri Allah ada di sisimu, hasilnya beda. Maka mulai sekarang kita belajar bersama Bapak Ibu, saya juga lagi belajar bersama. Setiap kali berdoa, berdoalah dengan mensyukuri bahwa Allah ada di sisi kita. Hal mengkhawatirkan terjadi, berdoalah dengan Allah ada di sisi kita. Makanya, orang yang khawatir, kenapa sih kita penting hari ini membahas ini? Kaitannya dengan doa bagi bangsa Indonesia, apa sih Pak? Ini gak ada urusannya. Ada. Orang yang khawatir, dikuasai oleh kekhawatiran, doanya cenderung untuk kepentingan diri sendiri. Betul gak? Duh gimana ini aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan, aku gak mau nanti terjadi gini-gini, aku. Itu orang yang khawatir. Tapi waktu damai sejahtera Allah memelihara, menguasai, menuntun kita, doa kita adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Berapa waktu yang lalu Pak Sofyan menjelaskan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Bagaimana kita bisa kepikiran apa kehendak Allah, apa yang Allah pengen kalau kita udah kemerungsung, riweh sendiri dengan diri sendiri. Makanya ambil waktu, serahkan pada Allah, hati kita tenang, damai sejahtera menguasai kita, kita mulai bisa berdoa, meminta, Allah kehendakmu apa, aku harus lakukan apa. Saya tutup dengan ayat tema yang diberikan kepada saya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Sudah cukup untuk diri sendiri, belok dikit ke bangsa Indonesia. Belok dikit aja, gak banyak-banyak.
Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, doa kita, jujur, sebagai orang Kristen, warga negara Indonesia, kita mungkin masih sering berdoa untuk Indonesia. Tapi mungkin, termasuk saya, mungkin isi doa kita adalah selamatkan saya dari Indonesia yang kayak gini Tuhan. Tuhan jangan biarkan aku ikut terkubur, tenggelam bersama Indonesia. Kalau Indonesia nanti terjadi apa-apa, selamatkan aku Tuhan. Seringkali kita berdoa untuk Indonesia, tapi sebenarnya yang kita doakan apa saudara? Keselamatan saya. Atau selamatkan Indonesia Tuhan, supaya aku juga selamat. Tuhan pulihkan ekonomi Indonesia, karena kalau enggak amsyong saya. Tuhan jangan dibikin chaos ini Indonesia, jangan rusuh, karena kalau rusuh aku nanti gimana? Saya tanya Bapak Ibu, kalau kondisi Anda baik-baik saja, Anda tidak akan terpengaruh, Anda mungkin tinggalnya di luar sana, enggak tersentuh apa-apa, mungkin ya enggak kepikiran juga pengen doa buat Indonesia. Maksud saya sederhana. Waktu engkau dikuasai kekhawatiran, engkau mengkhawatirkan banyak hal, engkau gak menyerahkan kepada Allah, nanti doa-doamu itu belum tentu sesuai kehendak Allah. Itu doa-doa untuk keinginan diri kita sendiri. Tapi waktu kita sudah punya damai sejahtera, yang kita doakan adalah, Tuhan apa yang kau mau saya lakukan? Kehendakmu apa? Tuhan saya berdoa buat Indonesia, kondisi Indonesia seperti ini. Saya perlu lakukan apa Tuhan? Kadang-kadang gak perlu lakukan yang besar dan banyak. Gak perlu bikin ini itu. Kadang-kadang kau juga cukup perlu mendoakan orang lain yang kau jumpai. Teman kantormu yang stres, yang pesimis, kehilangan masa depan. Doakan dia aja. Waktu kau lakukan, kita semua lakukan hal yang sama seperti itu. Jangan-jangan kita sebenarnya sedang membawa perubahan buat Indonesia pelan-pelan loh Bapak Ibu. Tapi kita gak akan lakukan itu kalau kita masih khawatir sama diri sendiri terus. Makanya Bapak Ibu, saya tahu tema doa bagi Indonesia itu tema yang berat sebenarnya. Walaupun tiap tahun kita lakukan dan kita sering mengucapkan. Tapi sejujurnya tidak mudah dilakukan. Tapi cara untuk melakukan yang paling sederhana dari pertama kali adalah engkau berhenti mengkhawatirkan banyak hal dan mulai pandang Allah. Waktu damai sejahtera Allah menguasai kita akan jadi mengerti nanti apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan buat bangsa ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita selesai menutup khotbah dan kebaktian ini, saya mau kita langsung praktek. Prakteknya bagaimana? Bapak Ibu, kita akan menyanyi, menyembah Tuhan, serahkan dulu semua kekhawatiran. Apa yang kau khawatirkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk bangsa ini. Apa yang sedang hari-hari ini menyita banyak pikiranmu? Apa yang hari-hari ini membuat engkau gak bisa tidur? Apa yang hari-hari ini membuat engkau makan gak enak, gak makan tambah gak enak? Serahkan. Cerita, kasih tahu Tuhan, dan jangan lupa bersyukur. Aku percaya Tuhan ada di sisiku, aku bersyukur memiliki Allah yang seperti itu. Setelah nanti kita menyerahkan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, saya akan minta Bapak Ibu doakan orang di sekitarmu. Mulai dari istri dan suamimu dulu. Lalu lihat di sekitarmu. Kenal gak kenal, kalau saudara terdorong, saudara datengin orang itu, saudara doakan. Oke? Lalu yang ketiga setelah itu kita akan berdoa bersama-sama buat bangsa ini. Lalu yang keempat PR-nya sepanjang minggu ke depan. Siapapun yang saudara jumpai di pekerjaan, di keluarga, di rumah, dimanapun. Satu orang aja saudara terdorong, doakan orang itu. Boleh gak aku terdorong pengen doain kamu nih. Aku doain ya, satu orang aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, 3 kita praktekkan sekarang, 4 selama 1 minggu ke depan. Oke, yes, harus oke, kalau enggak selesai-selesai khotbahnya ya. Oke, tim worship. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Mari kita pandang Allah, bawa hati. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
kekhawatiran, segala hal-hal yang kau pikirkan selama ini. Mengucap syukur. Bersyukur karena dia ada di sisi kita. Oh, haleluya. Allah yang setia, tak pernah terlambat, selalu menemani, selalu menyertaiku setiap waktu. Oh ya Tuhan, haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Jamaah kami, kuasa-Mu kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Yes, menolong hidupku. dengan iman kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, 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 amin. Tuhanku terlebih besar. Lebih dari kepandaian kami. Tak pernah terlambat janji-Mu Ya Tuhan, pulihkan. Sekali lagi, terima iman, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. kami pegang Engkau Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Lebih dari semua rencana. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yes God, yes God, yes God. Kuasa-Mu terlebih besar. Percaya, percaya. Tuhanku terlebih besar. Oh, percayalah kepadanya. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya kepada Allahmu. Percaya akan pribadinya, akan karakternya, akan kuasanya. Akan apa yang dia sanggup lakukan, apa yang dia pernah lakukan, apa yang dia akan lakukan bagi hidup kita maupun bagi bangsa ini. Sebagian dari saudara, engkau sudah melewati banyak hal dalam hidupmu. Naik dan turun. Lembah terdalam engkau pernah ada di sana. Dan engkau tahu Tuhan tidak meninggalkanmu. Maka Tuhan yang sama menyertaimu sampai akhir. Percaya. Serahkan kekhawatiran itu, serahkan kekhawatiran itu. Sekarang Bapak Ibu berdoa buat orang lain. Mulai dari suami istri, berdoa bersama. Doakan suamimu, doakan istrimu. Sudah yang datang sendirian, lihat orang di sekitarmu, teman komsel, pemurid, orang yang sudah muridkan, rekan pelayanan, yang gak kenal sekalipun. Sudah doa, berdoa, berdoa. Percaya Allah juga besar buat mereka, besar buat keluargamu juga. Oh Tuhan, bekerja, urapi setiap doa, urapi setiap doa.
di kiri kananmu Bapak Ibu. Doakan seseorang. Doakan seseorang. Doakan seseorang. Oh, kuasamu, kuasamu, kuasamu Tuhan. Yes, 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 yes. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir, mengalir. Tuhan urapi setiap doa. Oh Tuhan urapi setiap doa. Oh Tuhan urapi setiap doa. Tuhan urapi setiap doa. Damai sejahtera, damai sejahtera mengalir di tempat ini. Kuasai setiap hati, damai-Mu memelihara kami. Oh, mengalir, mengalir, memenuhi setiap kami. Oh, tenanglah hatimu, tenanglah hatimu. Ketika engkau tahu engkau ada di dekat Allah, maka tenanglah hatimu. Haleluya. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Saudara yang sudah selesai berdoa, mari bersyukur lagi. Mari kita bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Damai sejahtera darimu, darimu. Ya la 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 la. Yes. Ya, ya, ya. Ada dua kata yang kuat sekali di dalam hati saya, yaitu belum selesai. Baik buat hidup pribadimu atau sesuatu yang kau pergumulkan, yang kau pikir tamat sudah riwayatku. Selesai sudah semuanya, bubar sudah. Belum selesai. Tuhan sedang bekerja di tempat yang kita tidak bisa lihat. Begitu pula buat Indonesia. Sekalipun banyak ramalan dan prediksi yang mengatakan selesai sudah bangsa ini, tapi Tuhan sedang bekerja di tempat yang kita tidak bisa lihat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, satukan hati kita pagi hari ini.
bawa hatimu di hadapan Allah untuk memandang Dia bagi bangsa ini. Bersama-sama dengan saya untuk berdoa buat bangsa ini pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini. Engkau tidak pernah satu detik pun meninggalkan bangsa ini. Baik di dalam segala masa, di masa-masa yang paling kritis sekalipun, Engkau ada di sana, Engkau bekerja, Engkau melakukan berbagai hal yang kami tidak bisa pahami dan kami tidak mengerti. Sekalipun kami nggak mengerti, tapi pagi hari ini kami mau berdiri di sisi-Mu Tuhan. Percaya bahwa Allah mengasihi bangsa ini, bahwa Allah mengasihi umat-Mu di tempat ini, bahwa masih ada jiwa-jiwa yang akan Kau selamatkan di tengah-tengah bangsa ini. Engkau bekerja, Engkau melakukan sesuatu, maka kami taruh iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai doa kami, pakai apapun yang kami punya dalam diri kami, pakai apa yang Kau berikan di tengah-tengah hidup kami untuk melakukan sesuatu buat bangsa ini. Kami mengucapkan segala damai sejahtera untuk bangsa ini. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa, segala rencana, segala sesuatu yang tidak datang daripada Allah, kami nyatakan tidak berlaku atas bangsa ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyatakan kerajaan-Mu, kami menyatakan kedaulatan-Mu, kami menyatakan otoritas-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak melepas bangsa ini. Kami percaya pekerjaan-Mu masih ada Tuhan. Hari-hari ke depan, setiap kali kami berdoa, ingatkan kami untuk berdoa akan bangsa ini. Terima kasih untuk firman-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan hadir bagi kami. Kami tidak lagi mau mengkhawatirkan banyak hal, karena kami tahu Tuhan ada di sisi kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan.